Ayyaman ma'dudat. Ramadan itu hanya sebentar. Ayyaman, beberapa hari ma'dudat yang bisa dihitung dengan jari kita. 20 siwak jelo atau telung dasa jelo. Semendak. Jangan kita sia-siakan. Maka apa kira-kira yang akan mengganggu ibadah tiang pelungguh sami nanti di bulan Ramadan? Kalau bisa makin niki kita rampungkan, kita selesaikan tugas-tugas kantor yang berat-berat, kalau bisa selesaikan sekarang. Lemun bau pakaian lebaran mu makin temeli, murah aneji nenda, betul tidak? Nah, jadi ini besok pas 10 akhir Ramadan kita sibuk di masjid iktikaf. Jemaah, tiang ngiring, tiang pelungguh sami serminan buku sak sampun tiang bagikan. Pelungguh sami serminan nggih, halaman 7 niki. Inna fil jannati baban. Sungguh di sorga itu ada pintu. Yuqalu lahu ar-Rayyan. Nama pintunya adalah ar-Rayyan. Yadkhulu minhu shaimun yaumal qiyamah. Pintu ar-Rayyan itu hanya dimasuki oleh orang yang puasa pada hari kiamat. Jadi di hadis Bukhari, pintu surga itu ada 8. Hadis Bukhari Muslim disebutkan ada namanya pintu solat, pintu sodako. Kecuali puasa namanya beda sendiri. Kalau yang rajin solat namanya pintu solat, rajin sodako pintu sodako. Puasa beda sendiri nama pintunya, ar-Rayyan. Ar-Rayyan itu artinya lega, lawannya haus. Kalau udah masuk lewat sana kita gak akan haus selamanya. Ya Allah, jemaah. Baik. Kemudian kita lanjutkan Pelungguh Sami Serminan halaman berikutnya. Tiang ngiring, tiang Pelungguh Sami Serminan halaman 9. Nggih. Kita singkat karena waktu. Wa man kana maridon, kalau ada yang sakit, au ala safarin, atau melakukan perjalanan, boleh tidak puasa, fa iddatun, tapi wajib dia mengganti min ayyamin ukhor, pada hari yang lain. Di sini sakit ada 4 perinciannya. Yang pertama sakit yang ringan. Kalau puasa kuat dia, tidak berat, maka tetap dia puasa. Karena sakitnya tidak mempengaruhi apa-apa. Gitu. Jadi ada beberapa jenis sakit. Satu, kalau sakit itu ringan, kuat kita puasa, nggak ada pengaruh apa-apa, maka wajib dia puasa, tetap. Nah yang kedua, sakit yang kedua, sakit yang kalau dia puasa berat, kalau dia puasa makin lama sembuhnya. Ini yang pakai ayat ini. Wa man kana maridon, kalau ada yang sakit boleh nggak puasa, ganti pada hari yang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, sakit yang kalau dia puasa paksa di puasa, matiin. Ini haram dia puasa. Tebalak si dokter, pokok sida 3 kali di nemuat. Lagu bilintang puasa dok. Lagu muda ndek nemuat ni los de bare. Dokter ini udah spesialis kelas tinggi, wah ponis dia. Lagu bilintang puasa, ketunahian bulan puasmu paksa adik. Mati dia, nggak boleh, haram hukumnya. Dalilnya apa? Surah An-Nisa ayat 29. 29 surah An-Nisa. Nggih. Wala taqtulu, haram hukumnya kalian membunuh
anfusakum, diri kalian. Ya Allah, indah sekali ajaran Ahlus Sunnah Salafiyah. Puasa lemun tersakit terus paksa adik mati adik haram. Puasa baik mati adik si puasa haram hukum. Apalagi mati adik kedubung lebih haram lagi. Jelas ayatnya dalam Al-Quran. Surah An-Nisa ayat 29. Wala taqtulu anfusakum, haram kalian bunuh diri kalian sendiri. Berbenten, lemun mati din haram. Yang kedua bom haram, yang kedua puasa haram. Barak baru kasus ni tekican sungkan sakit. Mau teponi si dokter, lemun dia puasa mati. Enggak boleh dia puasa. Nanti dia ganti pada hari yang lain lemun sehat. Jelas jemaah? Ya Allah. Ya Allah. Kemudian yang keempat, sakit yang menahun. Tahun depan masih sakit, 2 tahun lagi masih sakit, 3, 4, 10 tahun masih sakit, mupira nek berhenti. Nah, kalau kasus seperti ini maka bayar fidyah. Fidyah. Nanti kita bahas bagaimana cara membayar fidyah. Kemudian yang ngirim pelunggu sami cerminan halaman 10. Wa man kana maridon au ala safarin au ala safarin. Kalau kita perjalanan boleh tidak puasa tapi ganti pada hari yang lain. Nah, ini ada perincian juga ini. Nggih, ada perincian juga. Perinciannya yang pertama, kalau perjalanan kita itu menyebabkan kita berat melakukan puasa, perjalanan jauh, ben mabuk, ngutak ngurun malik, maka kalau seperti ini pakai ayat ini. Pakai ayat ini. Boleh tidak puasa, ganti pada hari yang lain. Jelas? Yang kedua, perjalanan yang mudah, enteng, ringan. Dari rumah sampai bandara pakai mobil ber-AC. Naik pesawat ber-AC. Enak. Kalau perjalanannya enak dan kita kuat, seger, lebih baik tetap puasa. Nah, jadi kalau ada yang mau puasa silahkan, kalau ada yang tidak puasa silahkan, tergantung kondisinya. Dalilnya ini buku yang tiang bagikan ini terjemahan kitab Al-Wajiz, tapi tiang ambilkan beberapa hadis lagi dari Umdatul Ahkam, tiang selipkan di sana. Di antaranya adalah hadis kunna nusafiru ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, kami para sahabat pernah melakukan perjalanan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, falam ya'ibis shaimu 'alal muftir. Yang puasa tidak mencela yang tidak puasa, walal muftiru 'alas shaim. Yang tidak puasa tidak mencela yang puasa. Jadi perjalanannya para sahabat ada yang puasa, ada yang tidak puasa, tergantung kondisinya. Kalau kondisi kita sehat, kuat, maka lebih baik puasa. Lebih baik puasa dengan 4 alasan menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kalau perjalanan enak. Yang pertama, ittiba, lebih mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya yang ngiring pelunggu sami cerminan hadis sahih Bukhari Muslim halaman 11 dari Abu Darda mengatakan,
Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sahri Ramadan. Kami pernah melakukan perjalanan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan. Fi harrin sadidin, panas menyengat. Hatta in kana ahaduna la yad'u yadahu ala ra'sihi min siddatil har. Saking panasnya sampai sahabat ada yang taruh tangannya di atas kepalanya. Wa ma fina shaimun, enggak ada yang puasa, melekuk doang selapuan si panas. Kecuali ada dua sak puasa niki. Saking kuat fisiknya. Yang pertama illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita tetap puasa sallallahu alaihi wasallam. Memang kuat sekali fisik beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa Abdullah ibnu Rawahah. Jadi kalau memang fisik kita kuat, tetap saja puasa. 4 alasannya menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Yang pertama, ittiba Nabi saja panas-panas puasa. Kita masa pakai AC enggak puasa? Manja lalu, gembok lalu. Meskipun tidak puasa ganti pada hari yang lain, boleh ya, boleh. Ini kita bahas wa ayyuhuma afdalu katanya di kitab Al-Wajiz. Mana yang lebih afdol yang kita bahas ya? Nah, mau puasa atau tidak, kalau musafir dua-duanya boleh. Ini yang kita bahas, mana yang lebih afdol. Kalau fisik kita kuat lebih afdol, tetap puasa. Dengan 4 alasan. Alasan yang kedua, supaya tidak punya hutang puasa. Betul? Kewajiban kita lebih cepat gugur. Alasan yang ketiga, puasa di bulan Ramadan lebih besar pahalanya daripada ganti di luar Ramadan. Alasan yang keempat, lebih ringan kita puasa di bulan Ramadan. Kenapa? Halo? Penok kencen. Penok kencen telapah. Lebih ringan. Beda kalau kita ganti, apalagi gantinya bulan Syawal, penok jeje. Ya Allah. Itu yang sering tiang sampaikan tahun-tahun yang lalu. Dengan nganget kita ngengat. Dengan mecak kita meco. Sengsara ya. Nah, makanya jangan bermudah-mudahan. Kemudian sekarang di halaman berikutnya, kita singkat saja karena waktu niki. Jadi yang bayar fidyah, yang pertama tadi orang yang sakit menahun. Yang kedua, yang kedua yang bayar fidyah itu yang ngiring Pelunggu Sami Serminan halaman 14. Rukhisa li syekhil kabir wal ajuzil kabirah. Diberi keringanan kakek nenek yang sudah tua renta. Hadisnya nanti Pelunggu Sami baca sendiri saja nggih. Sudah yang bagikan bukunya karena waktu nih supaya rampung. Jadi yang pertama orang yang sakit menahun. Yang kedua, kakek nenek yang sudah tua renta boleh tidak puasa, bayar fidyah, gitu. Ini yang clear, fix, gak ada masalah. Sakit menahun, kakek nenek yang gak mampu puasa, maka boleh tidak puasa, bayar fidyah. Nah, adapun untuk wanita hamil dan menyusui, ini ada khilaf. Ada 3 pendapat ulama. Kalau dalam kitab Al-Wajiz ini, itu dia bayar fidyah dan tidak mengkodok, tidak diganti. Yang pertama, wanita hamil dan menyusui hanya wajib mengkodok saja, mengganti. Ini pendapat sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Imam Abu Hanifah, Syekh bin Baz rahimahullah, Syekh Utsaimin rahimahullah. Jadi wanita hamil menyusui ganti pada hari yang lain. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua, kalau ibu hamil dan menyusui takut dengan kesehatan dirinya,
maka wajib dia mengqadha, ganti pada hari yang lain. Qadha saja. Tapi kalau yang ibu ini khawatirkan janinnya atau anak yang disusuinya, maka double. Dia ganti plus bayar fidyah. Nah, ini pendapat Imam As-Syafi'i dan pendapat Imam Ahmad. Nah, ini yang kebanyakan di tempat kita. Yang ketiga, wanita hamil dan menyusui wajib membayar fidyah saja, nggak usah dia ganti. Nah, ini yang disebutkan dalam kitab Al-Wajiz ini juga pendapat sahabat ini, nggak main-main, sahabat. Ya. Yang pertama sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nah, hadisnya ada di buku yang tiang bagikan, nanti dibaca. Yang kedua pendapat sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ulama zaman sekarang juga ada, Syekh Albani. Nah ini, fidyah saja, gak usah ganti. Ada juga sahabat tadi sudah ya, Syekh sudah, Ustadz sekarang, Ustadz Badrul Salam, LC alumni Madinah. Itu fidyah saja, gak usah diganti. Fidyah saja, gak usah diganti. Gitu. Kalau Ustadz Dr. Piranda, beliau ini alumni Universitas Islam Madinah, pengajar Masjid Nabawi. Boleh fidyah secara mutlak, namun untuk lebih berhati-hati, jika mampu diganti, maka diganti. Tapi kalau tidak mampu, maka fidyah saja. Jadi dilihat situasinya juga. Contoh, bagaimana contohnya wanita nggak mampu? Contoh, ada ibu-ibu tahun pertama dia hamil, tahun kedua menyusui, tahun ketiga masih menyusui, kan 2 tahun, ya kan? Tahun keempat betian malik, tahun kelima menyusui, tahun keenam menyusui, tahun ketujuh malik betian, sampai 10 tahun. Nah kalau setahun 30 hari kali 10 dong 300, dia harus ganti. Setahun puasa dong melegu. Fidyah. Nah, kalau sepiranda gitu. Fidyah kalau begitu. Makanya luar biasa perinciannya dalam hal ini. Tapi kalau yang tadi ya, kalau yang sudah tua sama sakit menahun fix, nggak ada masalah. Fidyah. Khusus untuk ibu hamil dan menyusui. Ini. Jadi kesimpulannya, okay, kalau yang tiang sampaikan ya, fidyah saja, nggak usah diganti. Ini pendapat Ibnu Abbas dan Ibnu Umar radhiyallahu anhum. Bagaimana kalau ada yang teman kita yang dia fidyah plus ganti? Ya nggak apa-apa, biarkan. Kenapa? Karena ini masalah ijtihadiyah. Semuanya kuat. Ada kaidah usul fikih, la ingkaro fi mas'alatil ijtihadiyah. Nggak boleh kita saling menyalahkan, mengingkari dalam masalah ijtihadiyah. Gitu. Kemudian idza khafatil hamilu ala nafsiha, jika wanita itu mengkhawatirkan dirinya, wal murdi'u ala waladiha, mengkhawatirkan janinnya, itu yang kena hukum ini. Tapi kalau ada perempuan betian bulan puasa, kuat puasa, ya nggak apa-apa puasa, nggak apa-apa kalau dia kuat. Dia tidak mengkhawatirkan dirinya, tidak mengkhawatirkan janinnya. Ya alhamdulillah. Anak tiang kan 4 ya. Khadijah, Aisyah, Umar, Ibrahim. Pas hamilnya Umar, bulan puasa. Istri saya puasa 1 bulan penuh betiak. Alhamdulillah kuat, sehat, seger. Pintar-pintar saja. Pagi-pagi di jog pakai madu, pakai suplemen, pakai korma, pakai bubur kacang hijau, pakai macam-macam. Pokok malamnya itu ya. Kalau memang kuat fisiknya nggak masalah. Gitu. Karena waktu kita singkat. Sekarang bagaimana cara membayar fidyah?
halaman 17. Halaman 17. An Anas bin Malikin, dari Anas bin Malik, annahu dhaufa ani shaumi aman, pernah tidak puasa dalam 1 tahun karena tua. Fason ajafnata tharidin, lalu beliau membuat makanan tharid, roti yang diremuk. Wada'a thalathina miskinan, lalu beliau mengundang 30 orang miskin. Fa'asba'ahum, dan beliau memberi mereka makan sampai kenyang. Nah, niki. Jadi yang pertama, caranya boleh harian. Umpamanya kita punya kakek, nenek atau keluarga yang sakit menahun, tanggal 1 Ramadan tidak puasa. Nah, nanti malam kita bayarin fidyahnya. Hari kedua nggak puasa, nanti malam bayarin fidyahnya. Boleh harian begitu. Boleh juga dirapel seperti Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Tunggu dulu selesai. Selesai baru buat 30 makanan bagi ke 30 orang miskin. Begitu. Makanan yang bagaimana? Ada 2. Yang pertama, kalau prakteknya sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, makanan siap saji, siap makan. Dan saya sarankan yang ini. Saya sarankan yang dipraktekkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, siap saji. Jadi kalau 30 hari nggak puasa, ya, orang tua kita yang sudah tua renta atau sakit menahun, maka buat 30 bungkus masakan yang lengkap. Tinggal makan, bagikan ke 30 orang miskin. Ini yang lebih praktis. Yang kedua, boleh makanan mentah, boleh. Tapi konsekuensinya itu ada ukuran dan ada tambahannya. Nah, ukurannya itu setengah sok, 1,5 kilo. Ada yang menjelaskan begitu. Kira-kira 1,5 kilo lah. Gitu. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyarankan ada lauk pauknya juga. Jadi kalau 1,5 kilo beras plus 1 telur umpamanya, lagu mun berdua minyak sih begoreng bare. Kan orang miskin, makanya yang sarankan yang siap saji sudah, ya kan? Bungkusin sudah, itu yang praktis, molah-molah gitu. Dan perhatikan jemaah, ayatnya mengatakan to'am, makanan. Nah, hati-hati, jangan sampai kasih uang. Kenapa? Kalau kasih uang bareh sandal lebaran belin, burung menjadi to'am kan? Gak jadi to'am dia, sandal lebaran jadinya. Isya jam berapa jemaah? Berapa menit lagi? Ya? 11 menit lagi? 1 menit lagi? Oh iya, 1 menit lagi. Berarti insya Allah, mudah-mudahan Allah kasih tiang pelunggu Sami sehat, panjang umur. Kita berjumpa malam Sabtu berikutnya, malam terakhir itu. Nah, kita lanjutkan ya, hal-hal yang membatalkan puasa. Jemaah, kita sambung insya Allah pertemuan berikutnya. Buku yang tiang bagikan disimpan, bawa lagi pekan berikutnya insya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.